Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan pelajari salah satu materi kimia terkait ikatan kimia. Nah teman-teman, di sini saya sudah memberikan beberapa notes atau catatan yang nanti teman-teman perlu ingat atau perlu pelajari untuk materi ini ya. Kita lihat yang pertama. Ikatan kimia merupakan ikatan antar atom yang terbentuk untuk mencapai kestabilan. Nah, teman-teman masih ingat kaidah kestabilan itu sendiri, dia harus mencapai elektron valensi sama dengan 2 dan elektron valensi sama dengan 8. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum nonton video sebelumnya terkait kaidah kestabilan atom, link videonya ada di deskripsi ya teman-teman. Sebaiknya teman-teman nonton dulu dan pahami tentang kaidah kestabilan atom. Nah teman-teman, elektron valensi sama dengan 2 dan elektron valensi sama dengan 8 ini mengikuti elektron valensi dari golongan 8A atau yang kita sebut dengan golongan gas mulia ya teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam ikatan kimia ini nanti elektron valensi ini sangat berperan penting. Ini teman-teman, dalam ikatan kimia elektron valensinya sangat berperan penting. Maka teman-teman, sebelum kita mulai mempelajari ikatan kimia ini, kita harus bisa dulu untuk menentukan elektron valensi dari suatu atom. Kita lihat contoh, misalnya kita punya atom Na dengan nomor atom 11. Untuk menentukan elektron valensi, pertama-tama kita kan harus membuat konfigurasi elektron. Ya, kita konfigurasikan 2, 8, 1. Maka elektron valensinya sama dengan berapa teman-teman? Iya, betul. Elektron valensinya sama dengan 1. Oke, bisa lagi. Kita punya atom O dengan nomor atom 8, maka kita konfigurasikan 2, 6. Maka elektron valensinya sama dengan 6. Nah, teman-teman, yang terlibat dalam ikatan kimia itu hanya elektron valensi. Berarti dari atom Na hanya 1 elektron, kemudian dari atom O hanya 6 elektron. Bagaimana bisa teman-teman? Nah teman-teman, secara umum ikatan kimia itu ada 3 jenis. Teman-teman di sini saya sudah memberikan beberapa notes, teman-teman tinggal salin ya di buku catatannya teman-teman. Oke, kita lihat jenis ikatan yang pertama yaitu ikatan ionik, di mana ikatan ionik ini adalah ikatan antara atom logam dengan atom non-logam. Lalu yang berikutnya ada ikatan kovalen, yaitu ikatan antara atom non-logam dengan atom non-logam. Dan yang ketiga itu adalah ikatan logam, yaitu ikatan antara atom logam dengan atom logam. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan pelajari ikatan yang pertama yaitu ikatan ionik, ikatan antara atom logam dengan atom non-logam. Oke teman-teman, mari kita pelajari bersama ya terkait ikatan ion atau sering disebut juga dengan ikatan elektrovalen. Nah teman-teman, di sini saya sudah memberikan beberapa notes lagi ya, kita lihat bersama-sama. Nah ikatan ionik tadi itu adalah ikatan antara atom logam ya teman-teman dengan atom non-logam. Nah, masih ingat teman-teman, untuk atom logam ini itu dia berada pada golongan 1A hingga 3A, berarti 1A, 2A, dan 3A ya teman-teman. Nah, untuk non-logam itu berada pada golongan 4A hingga golongan 7A. Nah, teman-teman masih ingat, untuk penentuan golongan itu kan kita bisa lihat dari elektron valensi. Maka atom logam ini dia punya elektron valensi 1, 2, 3 dan non logam itu dari 4 sampai 7. Maka teman-teman di sini nanti teman-teman kalau misalnya membuat konfigurasi elektron lalu elektron valensinya itu ada di 1 sampai 3, maka itu dia masuk dalam golongan logam. Sementara kalau elektron valensinya 4 sampai 7, berarti dia masuk dalam golongan non-logam. Oke, nah teman-teman, kemarin kita sudah mempelajari untuk atom-atom dengan elektron valensi 1 sampai 3, dia akan punya kecenderungan untuk melepas, iya betul, untuk melepas elektron. Sementara atom-atom elektron valensi 4 sampai 7, dia akan cenderung untuk menerima elektron. Nah, teman-teman, ketika suatu atom melepas elektron, dia akan membentuk ion apa? Iya, betul. Dia akan membentuk ion positif. Sementara ketika dia menerima elektron, dia akan cenderung untuk membentuk ion negatif. Maka dengan kata lain teman-teman, kita bisa singkat untuk ikatan ionik ini, itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya proses serah dan terima elektron.
ya. Jadi ada elektron yang dilepas, kemudian elektron itu diterima oleh atom lain, itu kita sebutnya sebagai ikatan ionik. Oke, bagaimana bisa teman-teman? Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh ya teman-teman. Misal kita punya atom Na dengan nomor atom 11 dan dia akan berikatan dengan Cl dengan nomor atom 17. Pertama-tama kita konfigurasikan ya teman-teman untuk mengetahui elektron valensinya. Na 281, Cl bagaimana teman-teman? Iya, 287. Nah teman-teman, di sini Na punya elektron valensi 1, Cl punya elektron valensi 7. Maka nanti Na akan melepaskan satu elektron membentuk Na+, dan Cl akan menerima satu elektron membentuk Cl-. Nah, teman-teman, ketika atom Na ya membentuk Na+ kemudian berikatan dengan Cl yang membentuk Cl-, maka ini akan membentuk satu senyawa NaCl. Nah, ini teman-teman terbentuk karena Na melepaskan satu elektronnya, kemudian Cl menerima elektron tersebut. Nah, supaya lebih jelas teman-teman kita gambarkan ya teman-teman. Na punya satu elektron di sini ya. Ketika dia nanti melepas satu elektron ini, maka dia akan membentuk Na+, dan Cl itu punya elektron valensi 7. Nah, kita bisa gambarkan elektron valensinya di sini ya teman-teman. Jumlahnya ada 7, 2, 4, 6, 7. Nah, ketika nanti elektron ini diterima oleh Cl, maka Cl ini akan membentuk Cl-. Nah, teman-teman perhatikan di sini, satu elektron dilepas dari Na, kemudian diterima oleh atom Cl, maka akan terbentuk ikatan seperti ini ya. Elektron ini sudah diterima oleh Cl, maka kita lihat di sini Na yang tadinya punya elektron valensi 1, satu elektron ini kan dilepas, maka dia punya elektron valensi sekarang elektron valensi 8. Maka ketika elektron valensi 8, Na ini sudah stabil dalam keadaan Na+. Oke teman-teman. Nah kemudian satu elektron ini tadi diterima oleh Cl. Maka Cl yang tadinya memiliki elektron valensi 7, karena sudah menerima satu elektron dari Na, maka nanti 7 ini ya akan menjadi 8. Oke, maka Cl juga sudah stabil dalam keadaan Cl minusnya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman yang kita sebut sebagai ikatan ionik. Nah, di dalam ikatan ionik ini tadi kan terbentuk senyawa NaCl. Oke teman-teman. Nah, semua senyawa yang terbentuk karena ikatan ionik kita sebutnya sebagai senyawa ionik. Kita lihat contoh yang kedua, misal kita punya atom Mg dengan nomor atom 12 yang berikatan dengan Cl dengan nomor atom 17. Nah, kita konfigurasikan dulu, ini 282, ini 287. Mg kita punya elektron valensi 2, Cl kita punya elektron valensi 7. Nah, teman-teman perhatikan, Mg akan melepas 2 elektron membentuk Mg2+, dan Cl akan menerima 1 elektron membentuk Cl-. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, Mg melepaskan 2 elektron, sementara Cl hanya membutuhkan 1 elektron. Nah, teman-teman, bagaimana supaya 2 elektron ini diterima oleh Cl, di mana Cl tadi cuma butuh 1 elektron ya, teman-teman, untuk mencapai stabilnya. Nah, teman-teman, syarat dalam ikatan ionik, jumlah elektron yang dilepas harus sama dengan jumlah elektron yang diterima. Nah, bagaimana caranya supaya kita tahu elektron yang dilepas sudah sama dengan elektron yang diterima? Teman-teman, muatan di sini kan menunjukkan jumlah elektron. Maka di sini kalau Mg2+ ini menunjukkan jumlah elektron yang dilepas itu sebanyak 2, dan di sini Cl- ini menunjukkan jumlah elektron yang diterima itu sebanyak 1. Lalu bagaimana senyawa ionik yang terbentuk antara Mg2+ dengan Cl- ini? Nah, teman-teman, jumlah ion di sini, ion positif harus sama dengan jumlah ion negatifnya. Bagaimana kita cara menyamakan jumlah ionnya? Nah, kita kalikan dengan koefisien. Koefisien adalah angka yang ada di depan unsur-unsurnya ini ya, teman-teman. Nah, misal di sini tidak ditulis koefisiennya karena koefisien untuk Mg ini sama dengan 1. Nah, koefisien ini kita bisa ubah ya, teman-teman, disesuaikan dengan jumlah elektron yang akan diterima atau jumlah elektron yang akan dilepas. Nah, kita lihat di sini misal Mg itu harus melepas 2 elektron. Sementara Cl di sini hanya membutuhkan 1 elektron. Supaya sama muatannya, maka di depan Cl kita berikan angka 2. Ini menunjukkan jumlah Cl-nya kita harus siapkan 2. Supaya 1 Cl menerima 1 elektron dari Mg, 1 Cl lagi menerima 1 elektron lagi dari Mg. Maka 2 elektron yang dilepas tadi itu diterima oleh 2 atom Cl. Oke teman-teman, maka senyawa ionik yang terbentuk adalah
Di sini Mg jumlahnya 1 ya teman-teman, perhatikan koefisiennya, jumlahnya 1, kita tulis saja Mg, sementara Cl jumlahnya ada 2, berarti kita tulis Cl jumlahnya ada 2. Maka senyawa ionik yang terbentuk adalah MgCl2. Bagaimana bisa teman-teman? Supaya lebih paham lagi, kita tambahkan satu contoh soal lagi. Misal di sini kita punya atom Al ya, dengan nomor atom 13 akan berikatan dengan atom O dengan nomor atom 8. Nah, teman-teman, konfigurasinya ini 283, ini 26. Nah, teman-teman, di sini Al harus melepaskan 3 elektron dan O hanya membutuhkan 2 elektron untuk mencapai stabil. Nah, ketika Al melepaskan 3 elektron, maka dia akan membentuk Al3+. Dan O ketika menerima 2 elektron dia akan membentuk O2-. Nah, teman-teman, perhatikan di sini. Di sini nanti saya akan memberikan 2 cara. Cara yang pertama seperti yang tadi, contoh yang kedua ya, teman-teman. Di sini untuk menentukan senyawa ionik yang terbentuk, kita sesuaikan jumlah elektron yang diterima dan juga jumlah elektron yang dilepas. Nah, di sini Al akan melepaskan 3 elektron, sementara O hanya membutuhkan 2 elektron. Maka teman-teman, untuk menyamakan muatan ini, di depan Al kita berikan angka 2, oke. Sementara di depan O kita berikan angka 3, supaya ini 3 kali 2 jumlahnya jadi 6, di sini juga 2 kali 3 jumlahnya ada 6. Maka ada 6 elektron yang dilepas dan ada 6 elektron yang diterima. Nah, kemudian senyawa yang terbentuk adalah Al jumlahnya berapa teman-teman? Ya, Al jumlahnya 2, O jumlahnya berapa? Ya, O jumlahnya 3. Maka yang terbentuk adalah Al2O3. Bagaimana bisa teman-teman? Atau teman-teman, supaya lebih gampang, teman-teman bisa buat saja seperti ini. Al tadi ketika melepas 3 elektron, dia akan membentuk Al3+. Oke. O untuk mencapai stabil, dia harus menerima 2 elektron, maka akan membentuk O2-. Nah, supaya lebih gampang teman-teman, perhatikan. Untuk jumlah atom Al akan disesuaikan dengan ya elektron yang diterima oleh atom O. Sementara untuk jumlah atom O akan disesuaikan dengan jumlah elektron yang dilepas dari Al. Maka ini kita tinggal kali silang saja teman-teman. Maka nanti untuk senyawa yang terbentuk Al mengikuti jumlah ion dari atom O, berarti jumlah ion dari atom O tadi kan 2, berarti Al2. Dan untuk jumlah atom O mengikuti muatan dari Al. Nah, atom O di sini muatan dari Al kan 3, berarti atom O-nya O3. Nah, sama kan teman-teman? Jadi tinggal dikali silang saja. Nanti teman-teman sesuaikan, teman-teman lebih mudah konsep yang mana. Yang pertama ini atau yang kedua ini. Pasti hasilnya akan sama. Oke, bagaimana teman-teman bisa? Oke teman-teman, semoga untuk pembentukan ikatan ionik tadi sudah bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana sih kita akan membentuk ikatan ionik tanpa harus konfigurasi. Nah, apakah bisa? Nah, bisa ya teman-teman, dengan cara kita nanti akan membuat golongan 8A itu sebagai patokannya kita untuk menentukan muatan dari masing-masing atom yang terlibat dalam ikatan. Nah, teman-teman, di sini nanti teman-teman kita harus mengingat atom-atom yang ada di golongan 8A beserta nomor atomnya masing-masing. Karena nomor atom ini kita bisa memprediksi muatan dari atom-atom yang terlibat itu seperti apa. Nah, ini teman-teman sangat membantu kita untuk menyingkat waktu untuk pengerjaannya teman-teman, dan juga untuk atom-atom yang nomor atomnya besar. Kalau kita buat konfigurasi, maka akan punya kemungkinan besar untuk kita buat kesalahan dalam konfigurasi. Oke, supaya lebih paham ya teman-teman, kita langsung ke contoh ya teman-teman. Nah, untuk cara mengingat golongan 8A itu sudah ada di video saya sebelumnya terkait penyingkatan konfigurasi elektron. Linknya juga ada di deskripsi ya teman-teman. Teman-teman bisa nonton terlebih dahulu. Nah, di sini misal kita nanti mau prediksi bentuk ikatan dari atom X dengan nomor atom 56, oke, dengan atom Y ya. Atom Y yang punya nomor atom misalnya 85. Nah, teman-teman, kalau kita buat konfigurasi 28, 18 dan seterusnya, itu kan punya waktunya cukup panjang ya, teman-teman, dan juga punya kemungkinan untuk salah. Maka di sini teman-teman, kita bisa lihat nomor atom dari golongan 8A ini untuk memprediksi muatan dari atom X dan Y ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, kita cara melihatnya adalah lihat nomor atom yang paling mendekati dengan nomor atom dari atom yang kita mau libatkan dalam ikatan ini. Nah, kita lihat yang pertama, atom X di sini nomor atomnya 56.
Maka kita lihat yang paling mendekati dari golongan 8A itu adalah Xe dengan nomor atom 54. Maka teman-teman, 56 ini kita tinggal kurangi dengan 54. Oke, hasilnya kan ini plus 2. Oke, maka atom X ini teman-teman itu akan membentuk ion X2+. Oke, bisa teman-teman? Pelan-pelan dulu ya teman-teman supaya lebih paham. Lalu atom Y di sini teman-teman. Atom Y yaitu kan nomor atomnya 85. Kita lihat yang paling mendekati dari golongan 8A, yaitu dari Rn dengan nomor atom 86. Berarti di sini teman-teman, 85 ini kita kurangi dengan 86. Hasilnya minus 1. Maka yang terbentuk di sini Y minus 1. Oke, berarti kita langsung dapat nih teman-teman muatannya masing-masing. Kita tinggal membentuk senyawa ioniknya X2+ dengan Y-1 ini, maka di sini X jumlahnya berapa teman-teman? Ya, disesuaikan dengan muatan yang ada di Y ya. Berarti X jumlahnya 1 tidak perlu ditulis. Y jumlahnya berapa? Ya, disesuaikan dengan muatan yang ada di X, berarti XY2. Oke, sangat mudah kan teman-teman dengan cara ini? Oke, supaya lebih paham, kita lihat contoh ke berikutnya. Nah, misalnya kita punya atom A nih. Kita punya atom A dengan nomor atom 57, oke, akan berikatan dengan atom B misalnya dengan nomor atom 84. Nah, ini juga kalau kita buat konfigurasi pasti akan sangat lama ya, teman-teman. Nah, kita tinggal lihat 57 ini paling mendekati yang 54 tadi, sama ya, teman-teman. Berarti 57 dikurangi 54 itu sama dengan plus 3, maka A ini akan membentuk A3+. Oke, kemudian ya di sini kita lihat B, nomor atomnya 84, yang paling mendekati apa? Ya, sama, yang paling mendekati adalah 86, maka 84 dikurangi 86 itu sama dengan minus 2. Maka B ini akan membentuk B2-. Nah, senyawa yang terbentuk seperti apa teman-teman? Ya, kita lihat yang pertama, maaf ya teman-teman, ini harusnya A ya. Oke, nah sekarang kita lihat jumlah atom A disesuaikan dengan muatan yang ada di B berapa teman-teman? Iya, betul, A2, lalu B-nya berapa? B-nya disesuaikan dengan muatan yang ada di A ya, berarti A2B3. Oke, bagaimana teman-teman? Menurut saya ini jauh lebih mudah ya, tanpa kita harus buat konfigurasi, tapi kita bisa prediksikan senyawa ionik yang terbentuk. Oke, teman-teman, sekian untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.